Jadi kalau saudara ingin Yesus cepat datang, apa yang kita kerjakan? Bersaksi. Amin, amin. Sampaikan dua macam Injil itu, Injil pertobatan dan Injil kerajaan. Amin. Cepat kalau tiba ke saudara. Ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12. Yaitu, ini ayat yang ketiga yang saya mau tunjukkan. Tadi Matius 24 ayat 14, Kisah Rasul 3:21, dan 2 Petrus 3 ayat 12. Yaitu kamu, yaitu gereja yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Bacakan secara literal ayat 12-nya. Sambil menanti dan menyegerakan kedatangan hari Elohim, yang olehnya langit akan dilebur dengan dibakar oleh api, dan anasir-anasir akan dilelehkan dengan dibakar panas yang membara. Ngeri sekali. Perhatikan kata ini. Dalam terjemahan literal, menyegerakan. Dalam terjemahan baru, mempercepat. Ingat, saudara dan saya punya dua kewajiban. Satu, menantikan, dan itu perintah. Tapi mengapa gereja hampir tidak ada yang membahas yang kedua? Menyegerakan atau mempercepat. Saya tanya begini. Kalau gereja itu punya tugas mempercepat atau menyegerakan hari itu tiba, dengarkan pernyataan ini. Berarti kita bisa memperlambat atau tidak? Sangat bisa. Nah, dari 3 ayat ini, sekarang kita tahu Tuhan Yesus tidak guyon. Kalau dia berkata, anak itu pun gak tahu kapan dia datang. Sekarang kita tahu jawabannya. Kenapa Tuhan Yesus jadi gak tahu kapan datangnya? Ayo jawab cepat. Karena tergantung kita. Saudara, betapa jahatnya kita. Kalau kita tahu bisa mempercepat, tapi kenapa kita memperlambat? Sudah memperlambat, goblok lagi. Maunya cepat-cepat lari dulu, mengungsi. Diangkat. Itu pembohongan dan penipuan. Yang berikut, saya akan buat saudara kaget lagi hari ini. Yang selama ini saudara dengar, yang saya katakan doktrin sudah 60-70 tahun yang lalu, tentang antikris. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Cari mulai hari ini di 22 pasal kitab Wahyu. Jangan berkata sesat dulu sebelum saudara baca nanti ya. Ternyata di dalam kitab Wahyu, seperti yang dikhotbahkan sudah puluhan tahun, kata antikris tidak satu kali pun disebut dalam kitab Wahyu. Kenapa gereja khotbah antikris di dalam kitab Wahyu? Karena goblok. Nggak ada kata antikris dalam kitab Wahyu. Juga di dalam Matius 24, Markus 13, Lukas 17. 3 pasal Injil itu, lagi sekali Matius 24, Markus 13, dan Lukas 17 itu bicara tentang akhir zaman. Tapi pun tidak bicara tentang antikris. 2 Tesalonika pasal 2 itu pun bicara tentang akhir zaman. Tapi juga tidak ada kata antikris. Lalu kenapa gereja khotbah antikris? Karena goblok. Maaf lagi kalau saya berkata. Antikris itu hanya ada di 1 Yohanes 2. Lagi sekali catat. Antikris hanya ada di 1 Yohanes pasal 2. Nah, antikris yang ada di Yohanes pasal 2, 1 Yohanes 2, itu gak ada hubungan dengan penganiaya yang di kitab Wahyu, yang di 2 Tesalonika 2, yang di Matius 24, Markus 13, dan Lukas 17. Gak ada hubungannya. Tapi para pengkhotbah pendeta mencampur adukkan itu semua. Kita jadi bingung.
Nah, saya tidak buat saudara bingung. Karena ini yang benar, tapi nggak pernah dikhotbahkan. Karena kita tidak pernah menyelidiki Alkitab sendiri. Kita hanya pakai doktrin yang 60-70 tahun yang lalu itu tadi yang saya katakan. Dengar baik-baik. Jadi antikris, menurut Yohanes, mereka itu dari antara kita. Kalau dari antara kita, mereka itu siapa? Orang itu sendiri. Jadi bukan anti Yesus, tapi antikris itu adalah orang Kristen yang anti urapan. Dan sebetulnya mereka itu tidak jahat. Jadi yang ada di Wahyu itu beda, bukan antikris. Nah, jangan bingung. Oh, terima kasih. Ini saya tidak buat saudara bingung. Tapi inilah kebenaran itu. Oke, saya tunjuk dulu. Tapi saya nggak mau debat ya. Kalau saudara mesti mau percaya, percayalah. Kalau saya tidak. Tidak ada pengangkatan dan jangan takut penganiayaan. Karena kata rapture, pengangkatan itu cuma sekali disebut dalam 1 Tesalonika pasal 4. Tapi itu pun bukan bicara pengangkatan terus dibawa ke surga. Di Wahyu 12 itu bukan pengangkatan. Beda lagi. Nah, ini kan dicampur-campur. Sebelum saya lanjutkan, ya dengar baik-baik. Mengapa ada doktrin pengangkatan atau rapture? Jawabannya cuma satu. Karena ada pendeta ketakutan. Nah, untuk menyelamatkan diri dari ketakutannya, muncullah doktrin rapture atau pengangkatan. Padahal tidak. Oke, saya baca dulu. Wahyu pasal yang ke-13. Kalau ketemu ayat ini, jangan pakai tafsiran macam-macam lagi. Percayalah. Ya, ayat yang ke-7. Saya baca terjemahan baru dulu ya. Dan ia, nah ini penganiaya itu. Ini yang dikatakan gereja antikris. Padahal ini bukan antikris. Ini memang si setan itu. Dan ia diperkenankan, diizinkan. Siapa yang mengizinkan? Iya, Bapa di surga. Untuk berperang melawan orang-orang kudus dan ngeri. Dan masih dalam konteks diperkenankan, mengalahkan mereka. Mengalahkan siapa? Orang-orang kudus. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Literal ya, coba bacakan ayat 7. Dan kepadanya ditetapkan untuk melakukan peperangan dengan orang-orang kudus dan untuk menaklukkan mereka. Cukup. Diperkenankan. Nah, kalau saudara baca ayat ini, berarti gereja harus masuk aniaya tidak? Nah, siapa jawab? Nggak usah ragu-ragu. Loh, yang lain kok bengong? Masa atau tidak? Nah, berarti yang ngungsi itu yang goblok. Itu yang bodoh. Karena di pasal 13 ini angka 66 itu muncul. Maka itu ketika banyak khotbah, hindari, jangan mau diberi cap segala macam. Nggak baca lengkap pasal ini. Lagi sekali saya tidak menakut-nakuti bagian ini. Saya pun tidak tahu terjadi bagaimana. Pokoknya sepegang firman. Yang penting setia. Dah, itu saja. Betul? Mau dia niaya, mau tidak, mau datang, mau tidak, urusan nanti. Yang penting setia. Amin. Karena ini yang penting. Tapi kalau ania pun jangan takut. Nah, kalau kita pakai konsep setia, aman saudara. Mau diangkat, puji Tuhan. Enggak diangkat pun puji Tuhan, yang penting setia. Maka itu daripada pusing. Karena apa? 100% orang Kristen yang tanya soal penganiayaan itu karena motivasinya takut. Betul? Sama seperti orang Kristen tanya soal perpuluhan, motivasinya ingin diberkati. Nah, kalau memberi perpuluhan supaya diberkati, ngingo tuyul lain, gitu. Pelihara tuyul saja. Apa kan sama? Bukan itu konsepnya.